Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Febi Lorenza, mahasiswi Prodi D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Hari ini, saya akan menyampaikan atau membagikan analisis saya kepada teman-teman berkaitan dengan perlindungan hukum pasien pada layanan konsultasi kesehatan online. Sistem pelayanan kesehatan di Indonesia sudah mulai berkembang dengan cukup baik, namun masih dijumpai beberapa kekurangan. Contohnya saja, misalkan kita ingin pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan, seperti ke rumah sakit. Pasti kita harus melalui prosedur-prosedurnya kan. Yang pertama, kita harus mendaftar, kemudian mengambil nomor antrian, harus mengantri, kemudian baru ketika dipanggil masuk ke dalam ruangan konsultasi, melakukan konsultasi bersama dokter, dan dalam waktu yang singkat, relatif singkat, seperti paling hanya 30 menit sampai 45 menit saja. Nah, hal-hal tersebut menjadi kekurangan yang mendasar dari sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Oleh karena itu, adanya teknologi aplikasi konsultasi layanan kesehatan online ini sangat memudahkan bagi pasien maupun bagi dokter. Seperti yang kita ketahui, aplikasi konsultasi layanan kesehatan online ini sedang berkembang saat ini. Beberapa rumah sakit bahkan telah menerapkan sistem pendukung elektronik yang terintegrasi, contohnya misalkan rekam medis elektronik. Namun, akhir-akhir ini marak dibicarakan pemberitaan tentang pemberian obat palsu dari konsultasi layanan kesehatan online, sehingga hal tersebut menyebabkan konsultasi layanan kesehatan online masih menjadi perdebatan dari sudut pandang medis. Menteri Kesehatan mengeluarkan peraturan nomor 46 tahun 2017 tentang strategi nasional e-health dan mengeluarkan peraturan nomor 29 tahun 2019 tentang layanan telemedicine. Namun, aspek teknis dan detail belum terdapat pada peraturan tersebut. Dengan demikian, pemerintah harus segera membuat regulasi terkait layanan konsultasi kesehatan online sehingga bisa berimplementasikan atau berimplikasi hukum. Berbagai aspek layanan konsultasi kesehatan online juga masih perlu ditelaah lebih lanjut. Misalnya rekam medis, regulasi tentang perlindungan hak privasi rekam medis pasien elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan perlu diatur untuk membatasi akses-akses pihak yang tidak berkepentingan. Jaminan kerahasiaan rekam medis pasien harus ditulis di atas kertas sehingga bisa berimplikasikan hukum jika terjadi penyalahgunaan. Selain itu, kemungkinan salah diagnosa sangat besar pada layanan konsultasi online, serta aturan pemberian obat juga beresiko untuk mengalami suatu kejadian. Sehingga dua aspek tersebut juga menuntut pemerintah harus memutakhirkan regulasinya, sehingga dalam praktiknya dokter dan pasien bisa memperoleh perlindungan hukum. Singkatnya, layanan konsultasi kesehatan online membutuhkan regulasi nasional untuk memberikan kepastian hukum. Perlu diterapkan standar dan pedoman nasional pelayanan konsultasi kesehatan secara online sehingga dapat tercipta pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab, aman, bermutu, merata, dan tidak diskriminatif. Tentunya hal ini menjadi tanggung jawab bersama baik dari pemerintah, praktisi kesehatan maupun masyarakat. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.